sarung antar remaja saat sahur pecah di Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok remaja saling serang hingga masuk ke perkampungan. Mereka saling serang menggunakan kayu, bambu, serta sarung yang diisi batu. Karena terdesak, salah satu kelompok lari ke gang permukiman yang membuat warga sekitar takut. Para pengendara motor memilih putar balik menghindari tawuran di Jalan Mokhtar Tabrani dan Harapan Jaya, Bekasi. Warga mengaku sangat resah dengan tawuran ini. Semenjak dari malam pertama terawih itu udah mulai itu dari sekitar jam 12 bubar, jam 1 balik lagi, dan besoknya lagi udah 3 hari yang ini. Oh, udah 3 hari? Iya, kita sih ya resah, takutnya warga kita keamanannya terganggu, udah nggak nyenyak, takutnya masuk ke dalam aja, ngacak-ngacak di dalam. Polisi langsung menyisir lokasi tawuran dan menangkap 4 remaja yang kedapatan membawa sarung berisi batu. Warga berharap polisi tegas agar pelaku jerak. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Tawuran remaja di Bekasi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Kami juga akan membahas perkembangan terbaru pemeriksaan penyanyi Rosa di Barreskrim Polri terkait kasus robot investasi DNA Pro. Saya Anissa Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Diva Indonesia Rosa dijadwalkan diperiksa tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani atau Rosa tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Ia hadir untuk menjalani pemeriksaan saksi. Rosa diperiksa terkait kasus dugaan penipuan berkedok investasi robot trading DNA Pro. Hingga saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung. Rosa seharusnya menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada 19 April. Namun karena satu dan lain hal pemeriksaan terhadap mantan istri Yoyo Padi itu ditunda menjadi hari ini. Saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja, di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasa gitu, atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Sebentar, kan saya lagi jelasin, ya kan? Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sih. Berarti emang tidak ada kenal personal ya Teh? Nggak kenal. Kalau kebayang kalau saya kenal semua klien saya kan bingung ya. Tapi ya itu aja, karena secara profesional saya nyanyi untuk sebuah acara dan waktu itu sih nggak ada masalah. Jadi ya nyanyi biasa aja. Punten Teh di tahun berapa waktu itu? Itu akhir tahun lalu kalau nggak salah. Desember. Di Bali. Oh, dibukain akun nggak Teh? Apa? Dibukain akun nggak Teh? Akun apa? Oh enggak. Saya juga nggak tahu acaranya DNA Pro itu apa segala macam. Jadi ya show. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Rosa di Barreskrim Polri, kita telah bergabung dengan Vicky Rian. Selamat malam Vicky. Sudah berapa lama Rosa diperiksa? Apakah pemeriksaan sudah selesai? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memang hingga malam ini penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani alias Rosa ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Barreskrim Mabes Polri. Tadi Rosa tiba sekitar pukul 7. Ini artinya sudah sekitar 2 jam pemeriksaan terhadap penyanyi Rosa ini masih dilakukan. Tadi memang setibanya di kantor Barreskrim Mabes Polri, ini Rosa sempat menjelaskan statusnya terkait Rosa ini hanya mengatakan bahwa dia sempat tampil atau mengisi acara sebagai bintang tamu, di mana acara tersebut ini diselenggarakan oleh DNA Pro. Rosa sendiri bahkan juga menegaskan dia tidak mengenal atau memiliki hubungan dengan para petinggi dari DNA Pro.
dari DNA Pro. Dalam kasus ini, Rosa sendiri ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan selain Rosa, memang kami mencatat setidaknya ada 10 artis atau public figure yang terseret kasus robot trading DNA Pro. Di antaranya ada Firza, Elo, Billy Saputra, Rizky Bilar, Lesti Kejora, Ivan Gunawan, DJ Una Yosi, dan yang terakhir ini yang disebutkan oleh Barreskrim Polri ada nama Coki Sitohang. Dan memang selain Rosa, ini sedianya hari ini polisi ini juga dijadwalkan akan memeriksa public figure lainnya, diantaranya ada Billy Saputra dan juga Yosi Project Pop. Namun keduanya ini meminta untuk dilakukan penundaan pemeriksaan, dan pemeriksaan terhadap Billy Saputra ini sendiri nantinya akan dijadwalkan akan dilakukan pada hari Kamis pekan depan pada tanggal 20 April. Sementara untuk Yosi sendiri ini besok hari Jumat ini akan dilakukan pemeriksaan. Dan dalam kasus ini memang Anissa dan juga pemirsa, Barreskrim Polri sendiri sudah menetapkan 12 tersangka. 7 diantaranya saat ini sudah ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri, sementara 5 lainnya ini masih masuk dalam pencarian daftar pencarian orang atau masih buron. Dan dalam kasus ini memang disinyalir ini merugikan dana membernya hingga 97 miliar. Anissa. Baik, terima kasih. Vicky Rian melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selebgram Chandrika Cika diperiksa polisi sebagai saksi kasus pengeroyokan yang melibatkan bos PS Store Putra Siregar dan artis Rico Valentino. Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Selebgram Chandrika Cika penuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait pengeroyokan pria bernama Nur Alamsyah di sebuah kafe di Kebayoran Baru. Pengeroyokan melibatkan pengusaha PS Store Putra Siregar dan artis Rico Valentino hingga jadi tersangka. Usai diperiksa, Cika bungkam saat ditanya awak media. Namun kuasa hukum menyatakan Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Putra Siregar dan Rico Valentino ditahan 20 hari di Polres Jakarta Selatan setelah menjadi tersangka pengeroyokan. Keduanya mengeroyok seorang pria bernama Nur Alamsyah di sebuah kafe di Senopati 2 Maret lalu. Putra dan Rico terancam 5 tahun penjara. Terdakwa kasus pornografi Francisca Chandar Novitasari alias Siska E dituntut 1 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Siska E bersalah mengunggah dan memproduksi konten pornografi. Jaksa penuntut umum menilai Siska E melanggar pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tuntutan ini merupakan satu dari 3 dakwaan alternatif yang telah diajukan jaksa sebelumnya. Siska E langsung mengajukan pleidoy meminta Hakim Pengadilan Negeri Wates meringankan tuntutan jaksa. Menurut kuasa hukum Siska E, Afang Reza, ada 3 poin yang dapat meringankan Siska E, yaitu masih kuliah, memiliki adik yang harus dinafkahi, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Siska E diseret ke pengadilan lantaran mengunggah konten porno di media sosial. Ia sendiri yang membuat, memproduksi, dan menyebarluaskannya. Cukup? Saya tutup, sudah selesai juga. Oknum TNI penabrak sejoli di Nagrek, Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kolonel Priyanto dinilai bersalah melakukan pembunuhan berencana, penculikan, dan pembuangan mayat. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Kolonel Priyanto atas kasus tewasnya sejoli bernama Handi dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun terdakwa, Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Suswir Delboy, membacakan kesimpulan di depan Majelis Hakim Brigjen Faridah Faisal. Kolonel Priyanto dinyatakan bersalah lantaran sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasalnya, berdasarkan keterangan saksi, saat itu korban bernama Handi masih dalam kondisi hidup saat dibawa menggunakan mobil oleh Kolonel Priyanto bersama 2 anak buahnya. Auditor menilai terdakwa masih punya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa kedua korban usai terjadi kecelakaan.
Namun terdakwa justru membuang kedua korban ke Sungai Serayu, Jawa Tengah dengan melibatkan anak buahnya. Atas perbuatan terdakwa, Auditor Militer Tinggi 2 menuntut Kolonel Priyanto dengan hukuman penjara seumur hidup sekaligus pemecatan dari Satuan TNI Angkatan Darat. Ya, seumur hidup. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kan yang pertama ya karena dia melibatkan anak buahnya. Seharusnya kan sebagai perwira dia seharusnya mencegah perbuatan itu terjadi. Yang pertama, yang kedua seperti diuraikan tadi, sebetulnya dia punya waktu berpikir untuk mengurungkan semua niatnya. Sementara hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada 10 Mei mendatang. Video seorang oknum PNS polisi mengadang laju ambulans di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Pria tersebut kesal karena jalanan padat dan hendak memastikan ambulans benar-benar membawa pasien. Seorang pria yang mengenakan seragam PNS mengadang dan menghentikan laju ambulans saat terjebak kemacetan di Jalan Pelabuhan 2, Sukabumi, Jawa Barat. Pria ini kesal karena kondisi jalanan macet. Pria ini hendak memastikan bahwa ambulans benar-benar membawa pasien. Ternyata ambulans ini memang dalam kondisi darurat. Ambulans membawa pasien bayi berusia 60 hari yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu juga bakalan ada kejadian seperti itu. Yang nanya juga banyak, bawa pasien ya bawa. Tapi si bapak kan ya seperti itulah, tidak ada dilebih-lebihkan di video seperti itu. Saya juga sirine nyala, rotator nyala, lampu utama nyala. Jadi kita menandakan bahwa kendaraan kita itu ada isinya gitu. Usai video ini viral di media sosial, oknum PNS yang diketahui bertugas di Polres Sukabumi ini meminta maaf. Tadi yang sempat berhenti di ambulan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak maksud hal-hal yang lain. Itu saja, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski telah meminta maaf, oknum PNS tersebut tetap diperiksa di Polres Sukabumi. Sanksi disiplin juga akan dikenakan kepada pelaku. Kita yang menghentikan ambulan, kita sudah melaksanakan pemanggilan dan kita akan sedang melaksanakan pemeriksaan, dan untuk tindakannya kita akan segera menjatuhkan tindakan sanksi lebih lanjut. Apakah sudah ada saling maaf-maafan antar kedua pihak? Yang bersangkutan sudah minta maaf kepada supirnya dan juga penumpangnya kemarin yang ada di ambulan, sudah ada musyawarah, sudah minta maaf yang bersangkutan, dan tetap tindakan kita, disiplin kita masih berlanjut. Sementara itu, pasien bayi yang diangkut mobil ambulans tersebut masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU dan hasil diagnosa sementara menderita hidrosefalus. Kecelakaan minibus dan kereta api di perlintasan kereta Rawageni berbuntut panjang. Pihak PT KAI akan menuntut sopir minibus yang naas tertabrak kereta api. Tabrakan antara kereta api dengan minibus di kawasan Rawageni, Depok, Jawa Barat menyisakan kerusakan pagar pembatas sepanjang rel kereta api. Sambil menunggu perbaikan, PT KAI menutup perlintasan kereta api liar ini. Namun kasus ini berbuntut panjang. PT KAI akan menuntut sopir minibus karena dianggap mengganggu perjalanan dan merusak sarana kereta api. Namun sopir minibus Ahmad Yasin membantah tuduhan ini dan mengaku tidak bersalah. Menurutnya ia menyeberang karena pintu perlintasan masih terbuka. Menurutnya justru PT KAI harus membuat palang pintu yang aman. Nggak ada palang pintu yang turun. Saya tuh udah sempat lewat beberapa meter gitu kan. Saya putar balik karena mengikuti arah map kan. Begitu saya balik, ya kan palang pintu tuh memang terbuka. Kecelakaan ini mengakibatkan mobil yang dikendarai Ahmad Yasin rusak parah. Sementara fasilitas di sekitarnya rusak dan membuat perjalanan kereta api Bogor-Jakarta terganggu hingga membuat penumpang terlantar. Puluhan makam di Medan, Sumatera Utara hilang akibat banjir dan longsor. Berikut informasinya dalam berita pilihan yang dibuka dengan kecelakaan antara pengendara sepeda motor dan bus.
Inilah detik-detik kecelakaan antara sepeda motor dan bus jurusan Jember-Surabaya di depan Terminal Mina Koncar, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menghantam bagian belakang bus yang berbelok arah menuju terminal bus. Akibat insiden ini, pengemudi sepeda motor mengalami luka parah di bagian kepala. Puluhan makam di Medan, Sumatera Utara ini hilang terbawa longsor dan banjir. Guna mencegah semakin banyak makam yang hilang, petugas pengelola TPU Pemkot Medan membongkar makam yang telah rusak guna dipindahkan ke lahan yang lebih aman. Warga yang kehilangan makam keluarganya pasrah dengan kejadian ini. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera melakukan relokasi makam ke tempat yang lebih aman. Bocah kelas 5 SD ini menangis istri saat tim rescue damkar Medan memotong cincin yang tersangkut di jarinya. Secara perlahan, petugas memotong cincin yang terbuat dari besi putih menggunakan gerinda mini dan tang penjepit. Cincin sudah tersangkut di jari selama 2 hari dan mengakibatkan jari membengkak serta meradang. Minibus yang menyeberang dengan perahu ini terperosok ke Sungai Konaweha di Desa Tabanggele, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Beruntung semua penumpang dapat menyelamatkan diri dengan cara melompat keluar dari mobil. Diduga ikatan minibus di perahu tidak kuat hingga mobil bergerak dan terperosok. Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai dan cenderamata bagi warga dan pedagang pasar di Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.